Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak nikmat hingga pada saat ini. Yang pertama ialah nikmat iman. Betapa banyak manusia pada saat ini yang masih bergelimang di dalam kekufuran. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan kita di atas keimanan. Betapa banyak pula orang yang telah dilahirkan dalam keadaan muslim, kemudian ia keluar daripada agama Islam. Nah, banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nah, apa kewajiban kita terhadap nikmat tersebut? Kewajiban kita ialah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat bukan hanya harta semata, akan tetapi kesehatan, nikmat mata, nikmat telinga yang kalau kita hitung satu persatu maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan sekiranya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kenapa tidak dapat menghitung? Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita banyak tidak menganggap itu sebagai nikmat ialah nikmat nafas. Nikmat nafas, nikmat waktu. Nah, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam salah satu kitabnya Al-Wabilus Shayyib fil Kalamit Thayyib mengatakan bahwa seorang hamba apabila Allah Subhanahu wa taala beri nikmat, maka wajib baginya tiga hal. Tiga hal. Yang pertama, al-i'tirafu biha batinan, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pemberi nikmat. Artinya nikmat itu bukan dari kepintarannya, bukan dari ketampanannya, bukan dari hal apapun, murni nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menarik nikmat itu dalam sekejap mata, Allah sanggup, Allah mampu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu perkara, maka Allah cukup berkata kun fayakun. Terjadi, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, at-tahaddutsu biha zahiran, yaitu ketika kita mendapatkan nikmat, hendaknya kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan kepada orang-orang terdekat kita. Kenapa? Itulah salah satu bukti syukur. Kemudian yang ketiga, tasrifuha fi mardati waliyiha wa musdiha. Jadi nikmat Allah tadi kita pergunakan di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan kepada sesuatu yang Allah ridha kepadanya. Nah, apabila seorang hamba melakukan tiga hal itu, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Faqad syakaraha wa in qassara fi syukriha. Maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun belum memberikan hak syukur itu sepenuhnya. Artinya
sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ibnul Qayyim, meskipun kita sudah melakukan 3 hal tadi, kita belum mampu bersyukur kepada Allah sebagaimana yang Allah kehendaki daripada kita. Nah, para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an telah memberikan kita banyak contoh. Telah memberikan kita banyak contoh orang-orang yang beriman, orang-orang yang kufur. Orang-orang yang mensyukuri nikmat, orang-orang yang kufur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad, wa hadainahun najdain. Jadi manusia ini ketika diciptakan Allah menunjukkannya 2 jalan. Artinya jalan keburukan dan jalan kebaikan. Jadi manusia ini bisa memilih. Bisa memilih. Ketika memilih jalan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh-contoh yang baik di dalam Al-Qur'an. Ketika memilih jalan yang buruk, maka Allah pun memberikan contoh bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. Adapun orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Di dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menceritakan bagaimana perkataan Nabi Sulaiman, doa Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak engkau karuniai kepada siapapun setelahku, innaka antal wahhab. Nah, bagaimana kerajaan yang dimaksud oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dijelaskan di dalam surat yang lain, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Jadi bala tentara Sulaiman alaihi salam itu sangat banyak. Minal jinni, dari kalangan jin, wal insi, dari manusia, wat thair fahum yuzaun, dan dari kalangan burung. Itu bala tentara Sulaiman. Nah, bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam menyikapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menyuruh bala tentaranya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaannya? Qala hadza min fadli rabbi. Jadi Nabi Sulaiman tidak mengatakan, oh ini karena kekuasaan saya, ini karena kemampuan saya, ini karena bala tentara saya. Tidak. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, qala hadza min fadli rabbi. Beliau berkata, ini merupakan nikmat daripada Tuhanku, keutamaan daripada Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah mencobaku dengannya, apakah aku bersyukur ataupun aku kufur kepada nikmatnya. Nah, makanya ketika Nabi Sulaiman mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun contoh orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan di dalam surah Al-Qasas, yaitu kisah tentang Qarun. Kisah tentang Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi Qarun itu merupakan salah seorang daripada kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, bagaimana kekayaan Qarun itu?
Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat bagus menggambarkan bagaimana kekayaan Qarun itu. Makanya kita di Indonesia sering mendengar harta karun. Kenapa karun? Padahal Qarun nggak pernah datang ke Luxmawi, tidak pernah datang ke Indonesia. Kenapa? Karena saking banyaknya harta Qarun ini sehingga masyarakat menamai harta yang dijumpai dinamakan dengan harta karun. Nah, kembali lagi ke ayat. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tidak menggambarkan bagaimana harta Qarun, akan tapi menggambarkan bagaimana kunci perbendaharaan Qarun. Latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi kunci beliau saja, kunci Qarun itu tidak dapat dipikul kecuali oleh orang-orang yang kuat. Nah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Kunci Qarun itu, kunci perbendaharannya tidak dapat dipikul kecuali oleh 40 orang. 40 kunci menteng. Belum perbendaharaannya, belum apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi ketika menyikapi ayat-ayat seperti ini, di dalam usul fikih ada dinamakan mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Apa itu mafhum muwafaqah? Ada sesuatu hal yang dijelaskan hal yang kecil, maka hal yang besar sudah pasti ada di dalamnya. Bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, melarang kita, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mafhum muwafaqah, zina enggak boleh. Jadi mendekati, dapat tahu hanjit zina jid, enggak boleh. Karena mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Atau di surat yang lain, wala taqul lahuma uffin, di surah Al-Isra, dan janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu Dadet je Ustaz, anjir. Kenapa? Karena saja tidak boleh. Nah, ketika wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, kalau kuncinya saja berat, apalagi perbendaharaannya. Nah, apakah Qarun ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku itu ala ilmin indi, atas ilmu yang aku miliki, atas kepintaran yang aku miliki. Nah, apa akibat daripada tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala? Di ayat setelahnya Allah berfirman, fakhasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami tenggelamkan dia bersama seluruh pemberdayaan di dalam bumi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua contoh ini, kita tinggal memilih. Kita tinggal memilih. Apakah kita akan menjadi orang yang bersyukur atau kita menjadi orang yang kufur? Nah, mudah-mudahan ceramah singkat pada pagi hari ini dapat menjadikan kita seseorang, dapat menjadikan kita sosok yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.